Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Thank you buat teman-teman yang masih stay di channel gue. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian yang belum like silahkan like jika kalian menyukai video ini. Kemudian yang belum share silahkan share ke seluruh teman-teman kalian, ke media sosial kalian, kasih tahu kalau channel ini itu bermanfaat. Amin. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang proses interview. Nah, proses interview ini di setiap perusahaan itu beda-beda ya. Prosesnya tuh beda-beda. Cuman ini gue akan simpulin secara umum aja, secara general itu seperti apa gitu ya. Nah, oke, pertama itu kita akan melakukan screening CV dulu. Nah, screening CV ini itu akan dilakukan cukup berat sih sebenarnya ya, nggak berat-berat banget. Tapi kalau emang dia jam terbang dan cukup senior di dunia rekrutmen, screening CV itu nggak butuh waktu lama gitu ya. Padahal kalau kalian tahu, teman-teman tahu, kita harus screening CV itu bisa sampai ribuan CV gitu. Bisa sampai ribuan CV, bisa sampai ya banyak banget lah. Dalam satu kali review itu cuma lumayan banyak CV yang harus kita review. Jadi sabar buat teman-teman untuk menunggu prosesnya gitu. Nah, dari screening CV itu kita akan lanjut ke pemanggilan kandidat. Nah, dari CV contohnya kita ada 1000 CV nih. Kita udah screening CV-nya, ada contohnya 10 CV yang oke. Bayangin dari 1000 CV aja cuma ada 10 CV yang bakal kita panggil gitu ya. Berarti cuma 1% ya, 1%-nya aja gitu ya. Iya bener 1%. Nah, itu kita akan lakukan pemanggilan kandidat. Nah, pemanggilan kandidat ini, jadi yang pertama tadi screening CV ya, kemudian yang kedua adalah pemanggilan kandidat. Nah, pemanggilan kandidat ini macam-macam, bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan WhatsApp, bisa juga menggunakan email, dan terakhir biasanya juga menggunakan SMS. Tapi SMS sekarang udah jarang banget ya. Paling sering itu kita sekarang ini pakai email dan juga WhatsApp sebenarnya. Nah, dari pemanggilan kandidat itu kalian akan diundang untuk interview pertama. Nah, interview pertama ini biasanya itu dilakukan oleh HRD. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kalian akan dipanggil untuk tes dulu baru interview, atau interview dulu baru tes, atau bahkan tidak ada tesnya ya. Kebanyakan sih kalau perusahaan startup sekarang yang ya startupnya masih kecil, belum besar gitu ya, itu biasanya jarang ada tes. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, cukup settle, itu biasanya ada tesnya. Tesnya itu ada dua. Tes kemampuan kalian, skill kalian secara teknikal kerja itu akan dites. Kemudian yang kedua adalah tes umum. Nah, tes umum ini ya ada psikologi, kemudian juga ada bahasa Inggris dan lain sebagainya lah kayak gitu. Kalau gue mengklasifikasikannya dua tes saja, umum dan juga kompetensi kalian gitu. Nah, interview pertama ini gue akan jelasin dari prosesnya ya. Jadi di interview pertama ini kalian akan diinterview sama HRD dulu biasanya. Nah, di interview pertama ini kalian akan diinterview oleh HRD. Kemudian kalau umpamanya kalian lanjut, kalian oke gitu ya, interview bareng HRD-nya, itu akan kalian dilanjutkan ke interview kedua. Nah, buat teman-teman yang nggak lanjut interview bareng HRD itu biasanya langsung dikabarin. Tapi ada juga yang nggak dikabarin sih, di ghosting gitu ya, didiemin. Ya udahlah, kalau umpamanya kalian nggak ada kabar seminggu 2 minggu ya nggak usah terlalu berharap. Kalau seandainya dikabarin lagi, alhamdulillah. Kalau nggak dikabarin ya nggak apa-apa, karena emang ritmenya begitu sih gitu. Tapi beruntunglah kalian kalau ketemu sama HRD yang ngabarin kalian kalau kalian gak oke gitu ya. Nah, di interview kedua ini itu pun ada dua pilihan sih biasanya. Ada yang dari interview pertama lanjut ke tes dulu baru interview kedua. Ada yang tadinya tes dulu, interview pertama lanjut ke interview kedua. Nah, interview kedua ini dilakukan oleh user kayak gitu. Nah, interview kedua ini dilakukan oleh user. Nah, di interview pertama itu apa sih yang bakal kalian dapat? Kalian akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup general sih, cukup umum, lebih ke tentang diri kalian, kayak attitude, kemudian lebih ke sikap kalian, pengalaman kerja sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu spesifik sih menurut gue untuk interview bareng HRD. Nah, ketika interview kedua itu akan lebih spesifik ke technical kalian. Dia akan nanya kompetensi kalian, skill kalian, kemudian pola pikir, kreativitas, kemudian juga inisiatif dan lain sebagainya. Itu akan ditanya secara detail di interview kedua oleh user gitu, karena kan dia user kalian ya, atasan kalian. Jadi dia pasti akan bicara lebih banyak ke skill kalian, atau ke technical kalian, atau ke strategiknya kayak gitu. Nah, dari interview kedua ini kalian kalau umpamanya nggak lolos ya akan dikabarin lah pastinya ya. Kalau nggak dikabarin ya tadi gue bilang ya udahlah gitu, biarin aja. Kemudian interview ketiga ini ada beberapa opsi juga. Interview ketiga ini bisa jadi sama atasannya user gitu. Contohnya usernya ini levelnya supervisor, mungkin interview lagi oleh manajernya.
Atau bahkan kalau seandainya kalian lagi interview untuk level manager, kalian udah diinterview sama direktur, bisa juga diinterview lagi sama ownernya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi interview ketiga ini kemungkinan bisa jadi interview bareng dengan user kedua kalian atau non direct report kalian, atau juga interview ketiga ini bisa jadi final interview. Nah, final interview ini biasanya dilakukan oleh HR lagi. Nah, di dalam final interview ini ada apa sih? Nah, di dalam final interview itu ada negosiasi gaji, kemudian ngomongin available kalau umpamanya kalian join itu kapan misalnya, kemudian juga ngebahas-bahas masalah benefit dan lain sebagainya. Itu biasanya di final interview gitu ya. Dealing tentang benefit kalian dan juga join date kalian itu semuanya biasanya di final interview itu. Nah, final interview ini juga dihandle sama HR gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kalian lolos di final interview itu, kalau seandainya tadi interviewnya sama user non direct, itu akan lanjut ke final interview, jadi akan ada step baru lagi. Tapi kalau nggak ada user atau nggak ada lanjutan interview lagi dengan user non directnya, itu akan lanjut ke final interview aja. Jadi kayak interviewnya tuh ada 3 step plus dengan tes juga sebelumnya. Habis itu kalian akan lanjut ke tanda tangan kontrak. Nah, tanda tangan kontrak ini biasanya dilakukan di hari pertama kalian bergabung gitu. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Jadi proses interview itu ya simpelnya adalah kayak dari screening CV, kemudian juga dari pemanggilan kandidat, kemudian ada tes dulu atau interview pertama, kemudian lanjut ke interview kedua, atau sebelum interview kedua ada tes juga kalau seandainya yang tadi pertama adalah interview dulu. Kemudian lanjut ke interview ketiga. Interview ketiga ini bisa non direct user yang menginterview kalian, atau final interview bareng dengan HR. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak ini di hari pertama biasanya, tapi ada juga yang sebelum hari pertama kalian udah dikirimin kontraknya by email, atau ya sekarang udah banyak sign digital gitu ya, kayak HelloSign dan lain sebagainya. Itu jadi ketika kalian masuk di hari pertama, kalian udah nggak usah tanda tangan kontrak lagi. Nah, setelah proses interview itu selesai, di hari pertama kalian ngapain? Biasanya kalian akan dilakukan onboarding atau induction ya. Nah, onboarding ini kalian akan dijelasin tentang peraturan perusahaan kayak gimana, kemudian budayanya perusahaan itu seperti apa, kemudian juga kalian akan dikasih tahu kalau di perusahaan ini itu organisasinya seperti apa kayak gitu. Dan kalian juga dikasih tahu target kalian ya. Jadi kalian dikasih tahu target kalian ya, oh ini targetnya kerja kalian adalah seperti ini, job desk kalian seperti ini dan lain sebagainya. Itu di hari pertama tuh dijelasin secara detail. Nah, itu biasanya akan ketemu sama HR dulu, baru kalian akan diserah terima ke user. Oke. Thank you, semoga bermanfaat video yang gue bikin kali ini, dan semoga nggak ngebosenin. Dan ya mohon maaf kalau komunikasi gue masih belibet-belibet gitu ya, sorry banget. Dan ya semoga gue berharap banget sih semoga pengangguran di Indonesia ini berkurang. Buat teman-teman yang masih nganggur, semangat terus. Buat job seeker di sana jangan pernah nyerah ya. Terus kalian cari potensi-potensi kalian. Kalau seandainya kalian nggak dapat kerja nih 1 tahun, kalian udah usaha gila gitu ya, coba deh wirausaha gitu ya, entah itu jadi reseller, pokoknya yang low budget dulu lah. Kayak reseller gitu kan, kalian ya bisa jualan tanpa ngambil barang sih sebenarnya. Jadi kayak kalian jualan dulu, ada yang beli, kalian baru ngambil kayak gitu. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, kemudian juga like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian, kasih tahu kalau channel ini bermanfaat. Amin. Salam capek nganggur, karena nganggur itu capek.